Seorang pasien berusia 72 tahun pernah berkata kepada saya, "Dok, saya sudah melakukannya dengan cara yang sama selama 50 tahun tapi belakangan ini rasanya ada yang salah." Beliau tidak sedang sakit. Beliau juga tidak sedang mengonsumsi obat-obatan baru, tetapi ada sesuatu yang diam-diam merusak tubuhnya. Masturbasi bukan aktivitasnya itu sendiri tetapi caranya melakukannya. Dan beliau sama sekali tidak tahu bahwa hal itu membahayakan jantung, prostat, bahkan kemampuannya untuk merasakan. Saya dokter Siti Nurhayati, seorang dokter spesialis urologi dengan pengalaman puluhan tahun membantu para pria di atas usia 60 tahun menjaga kekuatan sirkulasi darah dan kepercayaan diri tanpa rasa malu, tanpa pil, dan tanpa menebak-nebak. Anda mungkin pernah diberitahu bahwa ini adalah hal yang sehat, tetapi setelah usia 60 tahun beberapa kebiasaan pribadi bisa diam-diam menjadi berbahaya tanpa satu pun tanda peringatan. Dalam video ini saya akan mengungkapkan 7 kesalahan yang dilakukan pria lansia saat masturbasi dan cara memperbaikinya sebelum hal itu memengaruhi energi, performa, atau kesehatan jangka panjang Anda. Dan kesalahan nomor 6 adalah yang hampir semua pria lakukan. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda belum berlangganan channel Hidup Bahagia di Masa Tua, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan saran-saran penting lainnya yang dirancang khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika video ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Umpan balik Anda sangat membantu saya membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Sekarang mari kita lihat lebih dekat kesalahan pertama yang menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir namun diam-diam mengubah cara otak dan tubuh Anda merespons kenikmatan. Kesalahan pertama, menggunakan pornografi sebagai stimulus utama. Selama bertahun-tahun saya telah bertemu dengan banyak sekali pria, biasanya di akhir usia 60 doan atau awal 70 doan, yang duduk di hadapan saya dengan kekhawatiran yang sama. "Dokter," kata mereka, "saya sepertinya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Rasanya seperti tubuh saya menjadi mati rasa, dan saya tidak tahu kenapa." Seringkali saya mengajukan pertanyaan sederhana kepada mereka, "Seberapa sering Anda mengandalkan pornografi?" Dan hampir setiap saat pandangan mata mereka akan tertunduk. Bukan karena mereka malu, tetapi karena mereka tidak pernah menyadari bahwa hal itu mungkin membawa dampak buruk. Begini, ketika Anda berusia di atas 60 tahun, sistem dopamin di otak Anda yang bertanggung jawab atas rasa senang dan motivasi tidak lagi setajam atau sefleksibel dulu. Menonton klip-klip konten dewasa berkecepatan tinggi dan berintensitas tinggi tanpa henti membanjiri otak Anda dengan stimulasi yang jauh lebih banyak daripada yang seharusnya bisa ditangani. Dan ketika Anda melakukannya hari demi hari, minggu demi minggu, otak Anda beradaptasi dengan cara yang paling buruk. Otak mulai mematikan rasanya sendiri. Itu berarti hal yang pernah Anda nikmati, percikan keintiman yang nyata dan alami, mulai memudar. Sentuhan tidak lagi terasa sama. Tubuh Anda tidak merespons secepat dulu. Dan meskipun Anda masih sehat secara fisik, kemampuan Anda untuk terhubung secara mendalam, untuk merasakan sesuatu yang nyata, diam-diam menghilang. Mereka berpikir bahwa mereka telah kehilangan gairah seiring bertambahnya usia. Padahal sebenarnya ini bukan tentang usia, ini tentang stimulasi berlebihan. Dan jika Anda tidak mengatur ulang sistem respons otak Anda, mati rasa semacam ini bisa bertahan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi jika Anda menyadari adanya penurunan sensitivitas koneksi atau kepuasan, jangan abaikan. Kesalahan pertama ini mungkin menjadi alasan tersembunyi di balik semua itu. Dan yang lebih mengejutkan, kesalahan berikutnya tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda tonton, tetapi di mana Anda melakukannya dan bagaimana lingkungan itu secara diam-diam membahayakan tubuh Anda dengan cara yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan pria. Kesalahan kedua, masturbasi sambil duduk di toilet. Kesalahan ini mungkin terdengar tidak berbahaya pada awalnya, bahkan praktis. Selama bertahun-tahun saya telah berbicara dengan banyak pria lansia yang diam-diam mengakui bahwa kamar mandi telah menjadi ruang pribadi mereka, bukan hanya untuk kebersihan tetapi juga untuk pelepasan. Di sanalah tidak ada yang mengganggu, pintu bisa dikunci dan rutinitas terasa aman. Tetapi yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa masturbasi sambil duduk, terutama di toilet, memberikan lebih banyak kerugian daripada yang mereka kira. Seiring bertambahnya usia pria, sirkulasi darah menjadi salah satu sistem terpenting yang harus dilindungi. Aliran darah adalah fondasi dari fungsi seksual yang sehat, kesehatan prostat, dan bahkan kemampuan Anda untuk pulih setelah klimaks. Namun duduk untuk waktu yang lama, terutama dalam posisi membungkuk dan tertekan yang banyak dilakukan pria di toilet, membatasi aliran darah ke area panggul.
Hal ini memberikan tekanan pada prostat, mengencangkan otot dasar panggul dan secara halus merusak saraf yang sudah lebih rapuh seiring bertambahnya usia. Saya telah melihat polanya dengan sangat jelas. Pria di akhir usia 60-an dan 70-an mengalami pembengkakan urine menetes setelah buang air kecil, kesulitan mengosongkan kandung kemih sepenuhnya atau nyeri di sekitar selangkangan, namun mereka tidak pernah menghubungkannya dengan kebiasaan pribadi ini. Tetapi saya dapat memberitahu Anda sebagai seorang ahli urologi yang telah meninjau hasil pemindaian, mendengar cerita dan menindaklanjuti hasilnya, posisi yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat memicu reaksi berantai lambat yang membuat segalanya mulai dari keintiman hingga buang air kecil terasa lebih buruk dari waktu ke waktu. Solusinya tidak rumit. Ini hanya masalah kesadaran. Jika ini terdengar familiar, pertimbangkan untuk mengubah lingkungan Anda. Berdiri berbaring, berikan ruang bagi area panggul Anda untuk bernapas dan bersirkulasi. Karena percayalah, prostat Anda diam-diam memohon Anda untuk berhenti menekannya. Sekarang jika Anda pikir kesalahan ini mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar yang berikutnya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan pria lansia, tanpa menyadarinya dan secara diam-diam memprogram ulang tubuh mereka untuk merasakan lebih sedikit setiap kali mereka mencoba menikmati diri sendiri. Kesalahan ketiga, terburu-buru dalam menikmati pengalaman. Salah satu kebiasaan paling umum yang saya lihat pada pria lansia, terutama mereka yang telah melalui puluhan tahun stres rutinitas atau sekadar belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat dan diam-diam, adalah terburu-buru dalam pengalaman memuaskan diri sendiri. Mereka memperlakukannya seperti tugas yang harus diselesaikan, sebuah momen untuk segera dilewati daripada sesuatu yang harus dirasakan sepenuhnya. Tapi inilah masalahnya. Setelah usia 60 tahun, tubuh Anda tidak lagi berfungsi dengan baik di bawah tekanan, baik secara harfiah maupun emosional. Saya punya pasien yang berkata, "Dok, saya hanya ingin cepat selesai. Saya tidak punya waktu untuk berlama-lama." Tetapi ketika Anda terburu-buru, Anda mengirim sistem saraf Anda ke dalam kondisi tegang. Detak jantung Anda naik terlalu cepat. Pembuluh darah menyempit. Manfaat relaksasi dan hormonal dari pelepasan oksitosin, dopamin, serotonin tidak mencapai potensi penuhnya. Anda mungkin mencapai klimaks, tetapi tubuh Anda tidak mendapatkan ganjaran yang sebenarnya. Alih-alih merasa puas, Anda merasa lebih hampa. Alih-alih berenergi, Anda merasa terkuras. Lebih buruk lagi, pola terburu-buru ini mengajarkan tubuh Anda bahwa kenikmatan itu cepat, dangkal, dan tidak terhubung. Seiring waktu, Anda mulai kehilangan sensitivitas. Anda tidak bisa mempertahankan gairah. Anda kesulitan mempertahankan minat dengan pasangan. Dan selama ini Anda berpikir itu hanya karena usia tua. Tapi bukan. Itu adalah kebiasaan tergesa-gesa. Kebiasaan yang diam-diam merampas sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar beberapa menit kelegaan. Perlambat, biarkan setiap momen terasa disengaja. Tubuh Anda masih mampu merasakan sensasi yang dalam. Jika Anda memberinya ruang untuk merasakannya, bernapaslah. Berhenti sejenak. Tidak ada lagi garis finish, yang ada hanyalah kehadiran saat ini. Dan berbicara tentang kehadiran, kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengabaikan salah satu kelompok otot terpenting dalam tubuh pria. Sebuah sistem tersembunyi yang mengontrol segalanya, mulai dari kekuatan ereksi hingga kontrol kandung kemih. Itu akan kita bahas selanjutnya. Dan begitu Anda memahaminya, segala sesuatu tentang kesehatan seksual Anda bisa berubah. Kesalahan keempat, mengabaikan otot dasar panggul. Kebanyakan pria bahkan belum pernah mendengarnya. Padahal otot dasar panggul adalah salah satu bagian paling vital dari tubuh Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Ini adalah fondasi di bawah kandung kemih, prostat, dan organ seksual Anda. Mesin tersembunyi yang menggerakkan segalanya, mulai dari ereksi, orgasme, hingga kontrol kemih. Dan ketika kelompok otot ini lemah atau terabaikan, segalanya mulai menderita secara diam-diam namun mendalam. Saya ingat seorang pria di akhir usia 60-an, seorang mantan atlet, seorang ayah yang bangga yang datang kepada saya mengeluhkan penurunan performa seksual. "Dok," katanya, "saya makan dengan baik. Saya berolahraga, tetapi ada sesuatu yang tidak berfungsi lagi." Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa otot dasar panggulnya yang dulu kuat dan aktif selama masa mudanya telah menjadi tidak aktif. Bertahun-tahun duduk menahan stres di perut bagian bawah dan mengabaikan bagian tubuh itu telah membuatnya kehilangan koneksi dan kesulitan
Ketika Anda masturbasi tanpa melibatkan otot dasar panggul Anda atau lebih buruk lagi ketika Anda mengejan dan menekan Anda memberikan tekanan yang tidak perlu pada prostat Anda dan melemahkan otot-otot yang seharusnya mendukungnya. Seiring waktu ini menyebabkan kebocoran menetes penurunan kualitas ereksi dan berkurangnya sensasi saat klimaks. Ini bukan sesuatu yang terjadi sekaligus. Ini merayap masuk secara diam-diam tahun demi tahun. Tapi inilah kabar baiknya. Anda dapat mengaktifkan kembali otot-otot itu. Mengencangkan area yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin secara perlahan selama gairah dapat membangun kesadaran dan kekuatan. Seiring waktu kebiasaan sederhana ini tidak hanya dapat memulihkan fungsi fisik tetapi juga kepercayaan diri. Dan berbicara tentang kepercayaan diri, aktivitas yang terlalu banyak atau terlalu sedikit di bagian kehidupan Anda ini sebenarnya dapat membuat seluruh sistem Anda tidak seimbang. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa frekuensi seberapa sering Anda menyentuh diri sendiri dapat memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda dengar. Mari kita jelajahi alasannya selanjutnya. Kesalahan kelima, frekuensi yang terlalu sering atau terlalu jarang. Ini adalah subjek yang banyak pria lansia ragu untuk bicarakan. Beberapa khawatir mereka melakukannya terlalu sering. Yang lain diam-diam bertanya-tanya apakah mereka sudah terlalu lama tidak melakukannya. Dan di antara rasa malu, kebingungan dan nasihat usang, kebanyakan pria di atas 60 tahun akhirnya menempuh jalan yang sepi dan tidak pasti. Apa yang saya lihat dalam praktik saya adalah ini: kedua ekstrem dapat menyebabkan kerugian. Ketika seorang pria masturbasi terlalu sering karena kebiasaan, kebosanan, atau emosi yang belum terselesaikan, tubuhnya sering tingkat energi menurun, jaringan prostat menjadi teriritasi, dan seiring waktu ia mungkin menyadari bahwa butuh waktu lebih lama untuk pulih atau minatnya pada keintiman yang nyata memudar. Ini menjadi lebih sedikit tentang hasrat dan lebih banyak tentang rutinitas, dan itu menumbuhkan sistem saraf serta menguras vitalitas. Di sisi lain, beberapa pria berhenti sama sekali. Mungkin karena obat-obatan, masalah kesehatan, rasa bersalah, agama, atau hanya keyakinan bahwa mereka sudah terlalu tua sekarang. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa tubuh seperti sistem lainnya membutuhkan sirkulasi yang teratur. Gairah seksual bahkan tanpa klimaks membantu menjaga aliran darah ke alat kelamin, menutrisi ujung saraf, dan mempertahankan kekuatan ereksi. Ketika itu tidak ada terlalu lama, atrofi penyusutan mulai terjadi. Hasrat memudar dan pintu menuju koneksi baik fisik maupun emosional mulai tertutup tanpa peringatan. Tidak ada angka yang sempurna, tetapi bagi sebagian besar pria di atas 60 tahun, 1 hingga 2 kali seminggu yang dilakukan secara sadar dengan kehadiran dan perhatian seringkali merupakan titik yang ideal. Ini memungkinkan tubuh untuk menjaga sirkulasi, memulihkan ritme hormonal, dan menjaga sistem tetap hidup tanpa kelelahan. Ingat, ini bukan tentang aturan. Ini tentang mendengarkan. Tubuh Anda berbicara dengan pelan di usia senja. Kuncinya adalah belajar mendengarkannya. Namun bahkan ketika frekuensinya tepat, satu kesalahan umum masih dapat merusak semua kemajuan. Ini adalah sesuatu yang dilakukan sebagian besar pria secara naluriah tanpa menyadari bahwa itu merusak saraf mereka dan mengubah bentuk kejantanan mereka. Biarkan saya tunjukkan apa itu selanjutnya. Kesalahan keenam, menggunakan tekanan atau kekuatan yang berlebihan. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering diabaikan yang saya lihat pada pria lansia dan salah satu yang paling merusak. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pasien yang duduk di hadapan saya frustrasi dan bingung mengatakan hal-hal seperti, "Dok, saya tidak merasakan sensasi sebanyak dulu." Atau butuh usaha lebih keras dari sebelumnya. Dan di balik kata-kata itu seringkali ada satu kebiasaan diam yang tidak pernah mereka pikirkan: 2 kali menggunakan terlalu banyak tekanan saat mereka menyentuh diri sendiri. Saya mengerti. Seiring menurunnya sensitivitas karena usia, respons alami adalah mencengkeram lebih erat, menekan lebih keras, atau mencoba menciptakan kembali perasaan yang hilang itu dengan intensitas. Tapi inilah kebenaran yang coba disampaikan tubuh Anda: kekuatan tidak memulihkan perasaan, justru menghancurkannya. Saraf di penis Anda sangat halus, terutama di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Gesekan agresif selama bertahun-tahun, remasan keras, atau mengandalkan benda atau permukaan yang memberikan terlalu banyak kekuatan dapat menyebabkan kerusakan fisik yang nyata, robekan mikro pada jaringan, hilangnya elastisitas, bahkan jaringan parut di bawah permukaan yang dapat menyebabkan kelengkungan, berkurangnya aliran darah, dan nyeri saat terangsang. Ini bukan hanya tidak nyaman, ini bisa mengubah anatomi Anda secara permanen. Trauma semacam ini adalah pencuri yang diam. Itu tidak muncul dalam semalam. Itu menumpuk secara perlahan, dan pada saat Anda menyadari perbedaannya, kerusakannya seringkali sudah berjalan cukup jauh.
Tapi ada lapisan lain dari ini. Ketika seorang pria merasa harus berjuang untuk mendapatkan kenikmatan, ia terputus dari kegembiraannya. Ini menjadi perjuangan alih-alih sesuatu yang menyembuhkan. Pola mental itu saja dapat membentuk kembali kemampuan tubuh untuk rileks dan menerima. Jadi lakukan pendekatan yang lebih lembut. Tubuh Anda layak mendapatkannya. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Dan berbicara tentang keterputusan, ada satu kesalahan terakhir yang lebih dalam dari sekadar teknik, lebih dalam dari sekadar tubuh. Ini adalah sesuatu yang spiritual, emosional, dan terlalu umum di antara pria lansia dan mungkin yang paling merusak dari semuanya. Mari kita bicarakan. Kesalahan ketujuh, masturbasi tanpa emosi, koneksi atau niat. Ini adalah kesalahan yang paling tidak terlihat dari semuanya dan seringkali yang paling memilukan. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan atau seberapa sering atau bahkan di mana. Ini tentang bagaimana perasaan Anda saat melakukannya. Seiring waktu, banyak pria lansia mulai memandang kepuasan diri sebagai sesuatu yang mekanis, rutin, kosong, dan tanpa makna. Ini menjadi pelarian diam-diam dari kesepian atau kebiasaan membosankan yang dilakukan tanpa berpikir, tanpa emosi, dan tanpa niat. Saya telah berbicara dengan begitu banyak pria di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya yang mengatakan hal yang sama. Rasanya tidak seperti dulu lagi, atau saya bahkan tidak tahu mengapa saya masih melakukannya. Dan kenyataannya adalah tubuh mereka mungkin masih berfungsi, tetapi hati mereka tidak ada di dalamnya. Tidak ada koneksi, tidak ada kehadiran, tidak ada kehangatan. Dan jarak emosional itu memakan korban, tidak hanya secara mental tetapi juga fisik. Ketika masturbasi terputus dari emosi, itu melatih sistem saraf untuk mengharapkan kesenangan tanpa tujuan. Anda mungkin masih mencapai klimaks, tetapi otak dan tubuh Anda tidak melepaskan hormon penyembuhan yang sama. Anda tidak mendapatkan oksitosin yang meningkatkan suasana hati atau dopamin yang membangun motivasi. Sebaliknya, Anda dibiarkan dengan perasaan hampa, bayangan dari apa yang dulu pernah dirasakan. Dan yang lebih dalam lagi, hal itu memperkuat gagasan bahwa kesenangan adalah sesuatu yang Anda lakukan sendirian dalam keheningan tanpa kegembiraan. Tapi tidak harus seperti itu. Bahkan sentuhan solo bisa menjadi sesuatu yang sakral, penuh kesadaran dan meneguhkan. Ini bisa menjadi momen untuk terhubung kembali dengan tubuh Anda yang menua, bukan dalam rasa malu tetapi dalam rasa syukur. Tubuh Anda masih milik Anda. Masih bisa merasakan. Masih berarti. Sekarang setelah kita menjelajahi ketujuh kesalahan tersebut, mari kita rangkum semuanya. Karena transformasi sesungguhnya dimulai ketika Anda memahami cara membangun kembali, cara terhubung kembali dengan kekuatan kepercayaan diri dan vitalitas di usia berapapun. Mari kita bicarakan apa langkah selanjutnya. Mengabaikan gambaran besarnya, tubuh Anda masih berbicara kepada Anda. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, saya ingin berbicara kepada Anda bukan hanya sebagai dokter tetapi sebagai seseorang yang sangat menghormati perjalanan yang sedang Anda lalui. Selama bertahun-tahun saya telah menyaksikan begitu banyak pria baik berjuang dalam diam. Mereka menyalahkan usia, mereka menyalahkan waktu, beberapa bahkan menyalahkan diri mereka sendiri. Tapi kenyataannya tidak ada yang pernah mengajari kita cara merawat tubuh kita seiring bertambahnya usia, terutama dalam hal seksualitas, kesenangan, dan koneksi. Anda baru saja mendengar 7 kesalahan paling umum yang dilakukan pria lansia dalam hal masturbasi. Dan tidak ada satupun yang berasal dari kemalasan atau ketidaktahuan. Mereka berasal dari kebiasaan dari puluhan tahun melakukan apa yang dulu berhasil tanpa menyadari bahwa tubuh seperti kehidupan berubah. Sirkulasi yang lebih lambat, prostat yang lebih sensitif, sistem saraf yang tidak lagi mentolerir paksaan atau pengabaian, hati yang tidak hanya mendambakan sensasi tetapi juga makna. Biar saya perjelas, tidak ada yang memalukan dalam menyentuh diri sendiri. Tidak ada yang memalukan dalam mencari kenyamanan, kelegaan, atau bahkan kegembiraan melalui tubuh Anda sendiri. Yang menjadi berbahaya adalah ketika kita berhenti memperhatikan. Ketika kita terburu-buru, ketika kita kehilangan koneksi, ketika kita berasumsi bahwa apa yang pernah berhasil akan selalu berhasil. Anda lihat setiap kesalahan itu terlalu sering menggunakan pornografi, masturbasi dalam posisi yang buruk, terburu-buru, mengabaikan dasar panggul, melakukannya terlalu banyak atau terlalu sedikit, memberikan tekanan berlebihan atau melakukannya tanpa emosi, memiliki satu kesamaan: keterputusan. Dan itulah ancaman sebenarnya. Bukan usia, bukan hasrat, tetapi erosi perlahan dari koneksi Anda dengan tubuh Anda sendiri, kesenangan Anda sendiri, dan vitalitas Anda sendiri. Tapi inilah kabar baiknya. Ini belum terlambat. Tidak akan pernah terlambat. Tubuh Anda masih berbicara kepada Anda.
Meskipun sekarang lebih pelan, meskipun butuh waktu lebih lama untuk merespons, meskipun banyak hal tidak terasa sama, ia masih hidup. Dan ia menginginkan perhatian, perawatan, dan rasa hormat Anda. Sama seperti mobil klasik, tubuh Anda butuh perlakuan berbeda seiring bertambahnya usia. Tapi itu tidak membuatnya kurang berharga. Bahkan dalam banyak hal itu membuatnya lebih sakral. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang, mulailah dari yang kecil. Jadilah lebih lembut. Jadilah lebih sadar. Pelajari kembali lanskap tubuh Anda. Gunakan niat bukan kebiasaan. Gunakan rasa ingin tahu bukan rasa malu. Berhentilah mengejar performa dan mulailah menghormati sensasi. Jangan takut untuk bernapas, berhenti sejenak untuk merasakan, dan yang terpenting jangan berhenti percaya bahwa koneksi masih mungkin terjadi, baik di dalam diri Anda maupun dengan orang lain. Saya telah melihat pria di usia 60-an, 70-an, bahkan awal 80-an mengubah kesehatan, keintiman, dan energi mereka begitu mereka berhenti melihat penuaan sebagai akhir dan mulai melihatnya sebagai sebuah pergeseran. Anda layak mendapatkan pergeseran itu. Anda layak untuk merasakan lagi. Anda layak untuk hidup dengan kesadaran, kekuatan, dan martabat bahkan di sudut-sudut paling pribadi dalam hidup Anda. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan, ini tentang merebut kembali kekuatan hening yang masih ada di dalam diri Anda. Dan saya janji itu masih ada di sana. Sekarang ambil apa yang telah Anda pelajari, terapkan dengan lembut, dan ingat tahun-tahun terbaik Anda tidak berada di belakang Anda. Tahun-tahun itu ada dalam cara Anda memilih untuk menjalani babak selanjutnya ini dengan perhatian, dengan kebijaksanaan, dan dengan kebanggaan. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan dengan pria lain yang perlu mendengarkannya.